my YouTube channel. Di video Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT 1771 lampiran kedua, yaitu tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersil. Lampiran yang ketiga, yaitu tentang kredit pajak dalam negeri. Lampiran yang keempat, tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang terakhir adalah lampiran yang kelima, tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai lampiran yang kedua dan sampai yang kelima mengenai SPT 1771. Langsung saja ya, kita tutorial bagaimana cara mengisi lampiran-lampiran tersebut. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mengisi formulir 1771 lampiran yang kedua ya. Kita mulai dari lampiran yang kedua mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersil. Nah, jangan lupa kalian mengisikan nomor NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Nah, nama NPWP dan nomornya ini sudah saya masukkan sesuai dengan nama yang minggu lalu kita kerjakan, yaitu PT Pratama. Untuk kalian kerjakan sesuai dengan soal ya. Nah, jangan lupa dituliskan juga tahun pajaknya, yaitu 2018. Baiklah anak-anak, kita mulai langsung dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini bisa kalian lihat pada buku cetak kalian ya. Nah, kalau di sini kalian bisa melihatnya pada halaman yang kedua atau foto yang kedua yang saya fotokan. Anda bisa melihat rincian harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang awal yaitu 6.500.000.000. Pembelian neto 14.500.000.000. Persediaan barang dagang akhir karena Desember itu adalah 5.360.000.000 dan harga pokok penjualan menjadi 15.650.000.000. Nah, ini adalah data mengenai harga pokok penjualan yang akan kita masukkan pada lampiran yang kedua pada kolom harga pokok penjualan. Pembelian kita masukkan 14.500.000.000. Kemudian persediaan barang dagang awal kita masukkan 6.500.000.000 dan persediaan akhir kita masukkan 5.350.000.000. Tanda kurung berarti dikurang ya, seperti yang ada pada soal. Hasilnya adalah 15.650.000.000. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya mengenai biaya usaha lainnya. Kembali lagi kita bisa melihat pada soal. Oke, kita melihat kalau bicara tentang biaya berarti yang kita perhatikan adalah laporan, laba, dan rugi. Baiklah anak-anak, kita perhatikan mengenai biaya usaha dan biaya lainnya. Jadi kita harus fokus kepada biaya. Oke, biaya usaha dan biaya lainnya. Pertama adalah biaya usaha. Lihat ada bermacam-macam biaya usaha. Dengan jumlah total biaya adalah 7.619.150.000. Nah, ini angka ini harus ada di sini nak. Ada di bagian atau kolom biaya usaha lainnya. Misalnya upah gaji gratifikasi 4.500.000.000. Nih ada. Kemudian ada juga biaya penyusutan amortisasi. Dilihat mana biaya penyusutan. Oh, ada 167. Dan lain sebagainya. Apabila
biaya yang ada pada soal, ya, dengarkan baik-baik. Biaya yang ada pada soal ini ada yang tidak ada di sini. Ada yang tidak ada pada lampiran SPT ini. Nah, kamu tidak perlu khawatir, kamu jumlahkan saja dan nanti kamu masukkan ke biaya lain-lain. Nah, contoh ini ya, biaya lain-lainnya ada 2 miliar. Sementara di sini biaya lain-lainnya hanya 208 juta. Dari mana angka itu? Itu adalah akumulasi atau penjumlahan dari pos-pos biaya yang ada pada laporan laba rugi, tetapi tidak ada di laporan atau tidak ada pada formulir 1771 lampiran yang kedua ini. Dia tidak ada yang tidak ada. Jadi cukup Anda jumlahkan saja. Jadi Anda memasukkan mana yang ada dan yang tidak ada Anda gabungkan menjadi biaya lain-lain. Dengan hasilnya adalah 7.619.150.000. Nah, hasil ini harus sama. Oke. Nah, setelah itu kita sesuaikan nih pada kolom yang ke-6 ya. Oke, kolom yang ke-6 yaitu jumlah. Jumlah itu adalah penyesuaian ya. Jadi ini hanya menambahkan atau memindahkan angka yang ada di sini saja, dipindahkan semuanya. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 23.269.150.000 rupiah. Oke deh anak-anak, apakah ada pertanyaan? Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, misalnya ini adalah untuk 1771 lampiran yang kedua. Bagaimana lampiran yang ketiga? Baiklah, kita lihat lampiran yang ketiga. Formulir 1771 lampiran yang ketiga itu mengenai kredit pajak dalam negeri. Untuk mengisi formulirnya, jangan lupa ya, diisi nama, periode pembukuan, dan nama wajib pajak, serta tahunnya. Nah, untuk mengisi kredit pajak dalam negeri ini, baiklah kita melihat soalnya kembali. Oke, kita lihat soalnya kembali mengenai kredit pajak dalam negeri. Siapa saja yang memberikan kredit pajak untuk dalam negeri? Nah, ada pada foto yang keempat. Kalau di buku kalian ada di buku cetak juga ya, bisa dibuka untuk lebih jelas gambarnya. Oke. Kredit pajak dalam negeri yaitu ada 3. Yang pertama PT Adipura, Dinas Perhubungan, Bea dan Cukai. Semuanya memiliki nomor NPWP dan objek pemotongannya juga sudah tertera jelas di sini. Kemudian tarif pemotongannya juga jelas 2% ya untuk PT Adipura, untuk Dinas Perhubungan 1,5% dikali DPP. Nah, ini ada catatan ya, DPP di sini adalah 100/110 dikali dengan objek pemotongan. Dan untuk bea cukai itu 2,5%. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke lampiran yang ketiga. Ada 3 di sini ya anak-anak ya. PT Adiputra, Dinas Perhubungan, dan Bea Cukai. Semuanya sudah Ibu masukkan nomor NPWP-nya, kemudian jenis penghasilannya. Jenis penghasilan bisa kalian lihat pada bagian bawah nama. Ya, sewa peralatan, penyerahan barang, atau impor barang. Di sini Anda bisa melihat. Kemudian objek pemotongannya juga sudah ada pada buku. Nah, sekarang yang Anda cari adalah pajak penghasilan yang dipotong. Berapa besarnya? Yaitu untuk sewa peralatan 15 juta. Ya. Dengan tarif pajak tadi di soal ada ya 2%, yaitu 2% dikali 15 juta hasilnya 300.000 rupiah. Kemudian untuk penyerahan barang nih yang 4 miliar. 1,5% dikali DPP. Nah, DPP itu rumusnya apa? 100/110 dikali dengan 4 miliar, yaitu dapatlah hasil
Rp54.545.455 rupiah. Dapatlah hasil ini. Kemudian yang impor barang, tarifnya adalah 2,5%. 2,5% dikali dengan 650 juta, maka dapatlah hasilnya Rp16.250.000 dan dijumlahkan dapat hasil menjadi Rp71.095.455. Nah, ini untuk lampiran yang ketiga. Oke ya, paham ya? Selanjutnya bagaimana cara mengisi lampiran yang keempat? Lampiran yang keempat itu berisi tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jangan lupa ditulis ya, tahun pembukuannya, tahun pajaknya, kemudian NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Ini jangan lupa ditulis karena ini adalah bagian yang penting. Untuk PPh final, kita lihat lagi soalnya. Ada tidak catatan mengenai PPh final? Oh, ada. PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. PPh final, penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan sebesar 10 juta dengan tarif 10%. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu termasuk ke dalamnya adalah dividen atau bagian laba dari penyertaan modal sebesar 20 juta. Nah, ini kita masukkan ya pada lampiran yang keempat. Oke, kita masukkan. Tadi di soal dituliskan bahwa penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Nah, sekarang kita cari penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Ada nggak? Oh, ada. Besarnya 10 juta, tarifnya 10%, yaitu PPh terutangnya adalah 1 juta. Oke ya, karena hanya ada satu, jadi langsung kita buat satu aja dan kita jumlahkan sebesar 1 juta. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal sebesar 20 juta. Tidak ada tarifnya loh. Lalu kita masukkan di lampiran yang keempat. Dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha 20 juta. Nah, lalu kita jumlahkan. Hanya itu saja? Iya, hanya itu saja. Nggak ada yang lain. Nah, ini adalah halaman pertama dari lampiran keempat yang pertama. Udah, itu saja cukup. Betul, cukup. Itu saja. Karena memang datanya tidak banyak ya, hanya ada 2 ya. Beda kalau datanya banyak ya diisi semuanya. Baiklah, sekarang bagaimana cara mengisi lampiran yang kelima? Lampiran yang kelima itu tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya identitasnya diisi ya. Kemudian kita lihat pada soal mengenai data dari daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kita lihat siapa saja di sini. Oh, ada 2 ternyata. Yang pertama adalah PT Permadani dan Andi Pratama. Dengan alamat yang sudah tertera pada buku, NPWP, jumlah modal, dan persentase, serta dividen yang diperoleh. Oke, di sini saya akan memberitahu bahwa jumlah modal itu adalah 75%. Ya, jumlah modal adalah 75. Jumlah modal adalah 750 juta. Persentasenya 75%. Nah, dividen di sini adalah dividen yang dibagi. Bukan berarti ini adalah 750 juta dikali 75%. Bukan itu ya anak-anak ya. Ini adalah dividen yang dibagi. Ini persentase kepemilikan modal. Oke, ini ada dividen yang dibagi. Tidak ada kaitannya antara 750 juta dikali dengan 75% menjadi 75 juta, tidak ada hubungannya. Jadi ini adalah modalnya, ini persentase modalnya, dan ini adalah dividen yang dibagi. Langsung kita masuk ya ke lampiran yang kelima. PT Permadani dan Andi Pramana. Dengan jumlah modal yang di-store adalah 750 juta untuk PT Permadani dan Andi Pratama 350 juta. Dengan persentase modalnya adalah 75% untuk Permadani dan Andi Pramana 25%. Dividen yang dibagi adalah sebesar Permadani 75 juta dan Andi Pratama 25 juta. Maka dari itu
Ya, ini dijumlahkan ya, pada bagian A dijumlahkan besarnya modal yang di store, kemudian jumlah persentase penyetoran, dan dividen yang dibagi oleh perusahaan. Baiklah anak-anak, dan ingat ya, ini nggak ada kaitannya ya, maksudnya nggak ada hubungannya 110 dikali 100%, bukan ini adalah dividen yang dibagikan. Nah, kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris. Oh, tidak ada di soal. Kalau ada di soal, dimasukkan. Tetapi kalau tidak ada, tidak usah dimasukkan. Baiklah anak-anak, itulah tutorial bagaimana cara mengisi lampiran yang kedua, lampiran yang ketiga, lampiran yang keempat, lampiran yang kelima untuk SPT 1771. Besok kita akan lanjutkan untuk lampiran yang ke-6 dan lampiran khusus serta perhitungan SPT 1771 induk. Semoga video ini bermanfaat ya. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan video ini dengan baik. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada halaman GCR kalian untuk mengisi SPT 1771 lampiran yang kedua, 3, 4, dan yang ke-5. Apabila ada kesulitan dalam kalian mengisi formulir 1771 lampiran yang kedua sampai yang ke-5, kalian silakan hubungi Ibu dan Ibu akan siap untuk mendampingi kalian secara pribadi. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kalian semua, tetap semangat dan see you.